Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah, peace, be still." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Why are you so fearful? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Saudaraku, kalau kita lihat di sini, maka Yesus itu sanggup melakukan mujizat. Dia dapat melakukan mujizat. Dia berkata, "Diam, tenanglah." Maka angin pun tenang, danau pun tenang, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Itu satu mujizat yang luar biasa, saudaraku. Satu mujizat yang luar biasa. Saya tidak pernah mendengarkan orang dapat melakukan itu. Hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. "Diam, tenanglah." Dan angin pun tenang, danau pun menjadi tenang dan menjadi teduh sekali. Padahal saudaraku, tadinya angin sudah begitu besar, mengamuk, dikatakan taufan. Jadi bukannya taufan kecil, mengamuk taufan yang sangat dahsyat, sampai ombaknya menyembur masuk sehingga perahu mulai penuh dengan air. Tapi dia hanya berkata, "Diam, tenanglah." Dan danau pun menjadi tenang, angin pun menjadi tenang. Nah, saudaraku, itulah Yesus. Itulah Yesus. Yesus berkuasa. Dia sanggup melakukan mujizat itu. Dan kenapa dia mau datang, saudara? Untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan saudara dan saya, menjadi juru selamat bagi saudara dan menjadi juru selamat bagi saya. Nah, saudaraku, maukah saudara percaya pada Yesus? Saudaraku, kalau saudara percaya pada Yesus, maka apapun masalah saudara, serahkan kepada Dia. Serahkan kepada Dia. Dia akan sanggup untuk menyelesaikan masalah saudara dan saya. Saudara lihat di sini ada masalah. Lalu murid-muridnya datang. Dan saudaraku, murid-muridnya datang. Apakah murid-muridnya tahu bahwa Yesus itu berkuasa? Pasti tahu, karena sebelumnya Yesus sudah banyak melakukan mujizat. Apakah kita juga tahu bahwa Yesus dapat melakukan mujizat? Pasti kita juga tahu. Tetapi, saudaraku, kalau kita takut sama seperti murid-murid itu, karena takut, karena khawatir, karena gelombang datang, karena perahu sudah mulai karam, karena air sudah masuk, angin menerpa, saudara, ketakutan seperti itu, saudaraku sekalian, mereka sebagian pasti adalah orang-orang yang sudah berpengalaman karena bekas nelayan, tapi tetap ketakutan, saudaraku, karena ini suatu problem yang sangat besar. Karena taufan mengamuk. Nah, saudara, mereka tahu bahwa Yesus berkuasa, tetapi ketika ketakutan datang, maka mereka menjadi takut. Malah apa, saudara? Malah di sini menggerutu dan menyalahkan Tuhan sampai bilang, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mana mungkin Tuhan tidak peduli sama kita. Mana mungkin Tuhan tidak peduli kalau kita mau binasa. Tuhan masih peduli. Dan sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada di dalam perahu itu." Tetapi murid-murid sudah ketakutan, malah menyalahkan, saudaraku. Saudaraku, janganlah demikian kita terhadap Tuhan Yesus. Marilah kita percaya kepadanya. Marilah kita percaya, dan kalau ada satu masalah dalam kehidupan kita, kita tidak menyalahkan Tuhan. Saudaraku, jangan kita seperti murid-murid ini menyalahkan Tuhan. Padahal cukup berseru kepada nama Tuhan.
tidak menyalahkan Tuhan, tapi berseru. Dan Tuhan pasti mau menolong karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama dengan kita. Kalau saudara lihat, dia bahkan ada dalam perahu itu. Saudaraku, dia ada dalam perahu itu. Cukup murid-murid berkata, "Guru, hentikanlah gelombang ini." Tidak perlu marah dan menyalahkan Tuhan. Karena saudaraku, Tuhan tidak pernah salah. Amin saudara. Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu memperhatikan kita. Dan dia rindu ketika kita ada masalah, kita berseru kepadanya, memohon kepadanya, "Ya Tuhanku yang berkuasa, tolonglah saya." Dia pasti datang saudara. Kalau saudara berseru kepada nama Tuhan, berseru kepada Allah pencipta langit dan bumi, pasti Yesus datang. Amin saudara. Dia pasti datang. Dia pasti akan menolong saudara. Sevgili kardeşim, bunu bil ki senin hayatın Tanrı için çok değerlidir. Ve onun senin hayatın için bir planı var. O seni çok seviyor. Ve seni sevdiği için biricik oğlu İsa'yı senin için kurban olarak sundu. Seni günahın köleliğinden ve kendisinin gazabından kurtardı. Yapman gereken tek şey onu kendi kurtarıcın olarak kabul etmektir. Gel beraber dua edelim. Sevgili Rabbisa, günahkar olduğumu biliyorum. Günahlarım için öldüğüne inanıyorum. Şimdi günahlarımdan dönüyorum ve kalbimin ve hayatımın kapılarını sana açıyorum. Seni Rabbi ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Lütfen hayatıma gel. Kalbime gir ve beni affet. Günahımı kutsal kanınla yıka. Seninle olmak istiyorum Rabbisa. Beni kurtardığın için teşekkür ederim. Ve şimdi Tanrı'nın çocuğu olduğuma inanıyorum. Ve Tanrı'nın çocuğu olarak senin adınla Baba Tanrı'ya dua ediyorum. İsa adına dua ediyorum. Amin ve amin.